Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Namah. Di video resep kali ini saya akan membuat risol mentai atau sering disebut risol spicy mayo. Rasanya enak banget, crispy di luar, lembut dan lumer banget isiannya. Jajanan risol ini lagi rame banget di mana-mana. Apalagi saus mentainya juga viral banget. Jadi saya gabungkan antara risol dan saus mentai. Saus mentai ini bukan untuk topping bagian luarnya ya, melainkan saya buat untuk isiannya. Dan isiannya jadi lumer, pedas, lembut, dan enak banget. Dan untuk tingkat kerenyahannya bisa kalian dengarkan sendiri ya. Crispy, lumer, lembut, dan enak banget. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, kita buat terlebih dahulu kulit risolnya. Untuk resep kulit risolnya sendiri sebenarnya sudah saya share di video sebelumnya ya. Akan tetapi saya tuliskan kembali resepnya di video. Setelah selesai membuat adonan, panaskan terlebih dahulu wajan kebalik, kemudian aduk adonan, lalu masukkan wajan kebalik ke dalam adonan. Untuk pemula, cara memasukkan wajan kebalik ke dalam adonan, bisa digoyang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kemudian bagian tengahnya. Pasti nanti adonan bakalan tercelup semua di wajan kebalik. Kemudian, letakkan wajan kebalik yang sudah berisi adonan di atas api kompor ukuran kecil. Lalu, tunggu bagian pinggirannya terlepas atau sudah tidak lengket lagi. Untuk adonan kulit risol mentai ini bisa sedikit lebih tebal daripada adonan kulit risol biasa. Karena isiannya berupa saus, jadi untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Tetapi jangan terlalu tebal-tebal ya, supaya nanti hasil risol mentainya bisa crispy banget. Untuk ukuran api kompor di saat membuat kulit risol ini, gunakan api kompor ukuran kecil ya. Karena membuat kulit risol ini sebenarnya cepat dan gampang banget. Dan juga bisa disambi mengerjakan pekerjaan yang lain, seperti halnya membuat isian risol mentai ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasil kulit risolnya tipis, tidak bolong, dan juga lentur banget. Risol mentai ini rasanya enak banget, bisa dibuat stok dalam bentuk mentahan atau dalam bentuk sudah digoreng setengah matang. Langkah selanjutnya, mari kita buat isiannya. Karena namanya risol mentai atau risol spicy mayo, jadi untuk isiannya hanya berupa persausan ya, dan supaya lebih enak saya tambahkan potongan daging atau cincangan daging. Bisa kalian variasikan sendiri atau diganti dengan sosis sapi dan juga slice beef. Pasti rasanya makin enak. Untuk daging ayamnya sendiri saya menggunakan sekitar 250 gram bagian dada ya. Kemudian dicincang halus seperti ini atau bisa kalian chopper. Dan langkah selanjutnya mari kita masak daging ayam cincangnya. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan sekitar 1-2 sendok makan bumbu dasar. Jika kalian menggunakan bumbu manual, akan saya tuliskan resepnya di video ya. Bumbu dasar putih itu sendiri sebenarnya campuran dari bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri sangrai. Lalu ditumis sebentar atau sampai harum. Kemudian bisa digunakan stok untuk memasak apapun. Untuk daging ayam cincangnya tadi, tambahkan garam, penyedap rasa, merica bubuk sesuai selera. Lalu masak sampai daging ayam cincangnya matang dan juga empuk. Karena risol mentai atau risol spicy mayo di sini saya buat versi ekonomisnya, jadi saya buatkan sendiri untuk persausan yang lainnya. Untuk persausan ini yaitu campuran dari cairan tepung maizena ditambah dengan susu UHT. Saya menggunakan 5 sendok makan tepung maizena yang dicampur dengan 50 ml air. Kemudian ditambahkan dengan 70 ml susu UHT lalu dimasak menggunakan api kompor ukuran kecil. Dan tunggu sampai sausnya mengental seperti yang ada di video ya. Langkah selanjutnya mari kita campurkan bahan-bahan untuk isian yang sudah dibuat tadi. Masukkan saus dari tepung maizena tadi, masukkan ayam cincang yang sudah ditumis, tambahkan mayones Jepang merek Kuipi, kemudian tambahkan saus sambal dan juga tambahkan saus tomat. Untuk saus sambal dan saus tomat kalian bisa gunakan merek Del Monte ya, supaya rasanya makin enak. Jika isiannya dirasa masih kering, bisa ditambahkan dengan 30-50 ml susu UHT. Dan jika isiannya dirasa kurang pedas, bisa ditambahkan 1-2 sendok makan bubuk cabai. Kalau bisa, kalian jangan gunakan bubuk bon cabai ya, karena nanti jatuhnya isiannya bakalan asin. Dan creamy dari isiannya jadi sedikit berkurang. Kemudian bisa ditambahkan 1-2 sendok makan nori tabur ya, supaya rasanya makin enak. Setelah semua bahan isiannya dicampur menjadi
satu, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk teksturnya seperti ini ya, tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu cair. Dan bisa juga kalian tambahkan tobiko ya, supaya namanya memang benar-benar risol mentai. Karena di sini risol mentai versi ekonomis atau bisa dibilang risol spicy mayo. Jadi untuk tobikonya saya skip saja ya. Dan yang pasti karena harga tobikonya sendiri mahal banget. Itulah kenapa saya skip untuk isian campuran tobikonya. Langkah selanjutnya, masukkan isiannya tadi yang sudah dibuat ke dalam kulit risol. Untuk melipat risol mentai ini supaya meminimalisir terjadinya kebocoran, caranya yaitu dengan memasukkan isiannya terlebih dahulu di atas kulit risol, kemudian gulung kulit risolnya ke depan, lalu lipat kembali ke kanan dan ke kiri. Setelah dilipat ke kanan dan ke kiri, kemudian gulung ke depan lagi. Supaya lebih aman lagi dari kebocoran, kalian bisa rekatkan bagian ujungnya menggunakan cairan tepung terigu. Langkah selanjutnya, setelah semua isian dimasukkan ke dalam kulit risol dan sudah dibentuk, sekarang mari kita lapisi bagian luarnya menggunakan tepung panir. Untuk perekat atau pencelupnya di sini hanya menggunakan air dan juga tepung terigu. Kemudian dilarutkan sampai teksturnya tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental. Seperti pada umumnya membuat risol, masukkan adonan yang sudah dibuat tadi ke dalam tepung pencelup. Kemudian angkat menggunakan garpu, lalu masukkan ke dalam taburan tepung panir. Lalu lapisi bagian luarnya atau selimuti menggunakan tepung panir. Supaya lebih cepat dan untuk mempersingkat waktu, kalian bisa menaburi tepung panir menggunakan tangan saja ya. Dan pastikan tangannya sudah dicuci bersih berulang kali. Di sini tangan saya juga sudah dicuci berulang kali. Bisa dipastikan bersih higienis. Kemudian ulangi hal yang sama, masukkan adonan yang sudah dibuat tadi ke dalam tepung pencelup. Lalu angkat menggunakan garpu dan masukkan ke dalam taburan tepung panir. Lapisi atau selimuti bagian luarnya menggunakan tepung panir ya, sampai semua bagiannya terlapisi dengan tepung panir. Dan yang nggak boleh ketinggalan bagian sampingnya, bagian pinggirannya juga harus dilapisi menggunakan tepung panir ya. Bisa sambil sedikit ditekan-tekan supaya semua bagiannya terlapisi tepung panir dengan baik. Kalau biasanya saya membuat kulit risol ini menggunakan telur, kali ini saya gunakan resep kulit risol tanpa telur. Untuk resep fullnya sudah saya tuliskan di video tadi ya. Dan hasilnya sendiri juga tetap lembut, lentur, dan anti sobek. Kalian wajib cobain resep kulit risol tanpa telur ini ya, karena pastinya jauh lebih ekonomis daripada menggunakan telur. Setelah semua bagiannya terlapisi dengan tepung panir, maka hasilnya menjadi seperti ini. Cantik-cantik dan juga menul-menul. Jika digunakan untuk stok frozen dalam bentuk mentahan seperti ini, bagian pinggiran dan juga bagian atasnya bisa kalian lapisi menggunakan plastik ya, supaya tidak lengket satu sama lain. Dan sebelum digoreng harus masuk chiller kulkas terlebih dahulu selama 30 menit atau 1 jam. Supaya tepung panirnya bisa lengket dengan baik. Atau jika tidak dimasukkan di chiller kulkas, bisa kalian diamkan di suhu ruang sekitar 2-3 jam. Supaya nanti ketika digoreng tepung panirnya tidak rontok semua ya. Langkah selanjutnya mari kita goreng risol mentainya. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar panas, masukkan risol mentainya. Pertama, masukkan minyak goreng, gunakan api kompor ukuran sedang. Kemudian, jika minyaknya sudah benar-benar panas, masukkan risol mentainya. Jika semua risolnya sudah dimasukkan ke dalam minyak panas, ubah ukuran api kompor di ukuran sedang cenderung kecil. Kemudian, goreng risol mentainya sampai kulitnya mengering. Jangan dibolak-balik terlebih dahulu jika kulitnya belum mengering atau belum kecoklatan. Setelah setengah bagian kulit risol mentainya mengering atau kecoklatan, bisa dibalik di bagian yang lainnya. Kemudian goreng sampai semua bagian kecoklatan dan matang ya. Lalu angkat dan tiriskan. Kalau saya daripada membuat stok risol mentai ini dalam bentuk mentahan, lebih baik saya goreng terlebih dahulu setengah matang. Kemudian tunggu sampai dingin lalu dimasukkan kotak tin wall dan disimpan di chiller kulkas. Insya Allah bisa tahan sekitar 2 mingguan dan tidak merubah rasa sedikit pun ya. Jika di lain hari pengen dimakan atau dikonsumsi, bisa dihangatkan dengan
cara digoreng kembali atau dipanaskan dengan air fryer. Dan setelah digoreng sampai matang, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini rasanya enak banget, crispy bagian luarnya, lembut dan lumer bagian dalamnya. Kalian wajib cobain resep ini ya, karena rasanya enak banget. Selain dikonsumsi sendiri, jajanan ini bisa juga dibuat untuk ide jualan. Insya Allah laris banget dan untung banyak. Dan dengarkan lagi tingkat kekrispiannya ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.